Mungkin bangsa besar tidak runtuh karena perang atau kemiskinan, melainkan karena manusia lupa saling menjaga. Tonton sampai habis karena kebangkitan nasional belum benar-benar selesai. Sampurasun, warga dunia yang baik, selamat bergabung dan bersua kembali dalam percakapan yang biasa-biasa saja dengan kanal Epistemic Project, Laboratorium Kuasa Pengetahuan dan Rasa. Malam ini kita tidak sedang menghafal sejarah seperti di ruang kelas sekolah. Kita sedang mencoba mendengar kembali suara-suara lama yang pernah membangunkan bangsa ini dari rasa takut dan keterpecahan. Pada episode kali ini saya akan membagi pembahasan dalam 3 babak tentang manusia Indonesia modern, tentang bagaimana nasionalisme dibentuk melalui pengetahuan dan budaya, lalu tentang kemungkinan merawat kebangkitan baru yang lebih hangat dan manusiawi bersama kita semua hari-hari ini. Warga dunia yang baik, pernah nggak kita sadar banyak orang hari ini berjalan sangat cepat, tetapi nggak benar-benar tahu sedang menuju kemana. Di kereta pagi, wajah-wajah lelah menatap layar tanpa suara. Di kantor, manusia sibuk mengejar target sambil perlahan kehilangan percakapan hangat. Padahal dulu, kebangkitan bangsa ini lahir dari manusia yang mau duduk bersama, mendengar keresahan bersama, lalu membayangkan masa depan bersama dengan keberanian yang tumbuh perlahan. Setiap hari kita membaca berita tentang bangsa, politik, dan masa depan Indonesia. Tetapi diam-diam banyak orang mulai merasa sendirian menghadapi hidupnya sendiri. Mungkin kebangkitan nasional bukan hanya tentang sejarah besar atau pidato megah. Mungkin semuanya dimulai ketika manusia kembali percaya bahwa nasib mereka saling terhubung, bahwa kesedihan tetangga bukan urusan orang lain, bahwa harapan kecil seorang juga harapan kecil yang akan menentukan wajah negeri ini. Bayangkan sebuah ruang belajar sederhana pada awal abad 20. Beberapa anak muda duduk dengan pakaian putih, buku tua, dan rasa marah yang belum menemukan bahasa. Mereka belum mengenal Indonesia seperti sekarang. Tetapi mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah ketika manusia diperlakukan rendah di tanahnya sendiri. Dari ruangan kecil itulah kebangkitan perlahan tumbuh. Bukan dari kekayaan besar, melainkan keberanian berpikir tentang martabat manusia. Bangsa tidak selalu bangkit melalui perang besar atau pidato panjang di atas panggung mega. Kadang semuanya dimulai dari manusia yang berhenti saling membenci. Dari percakapan kecil, dari keberanian membaca ulang sejarah dengan hati yang lebih tenang. Karena kebangkitan sejati sering lahir diam-diam dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang memilih membantu temannya bertahan hidup, menjaga harapan, dan tetap percaya bahwa Indonesia masih layak dicintai sampai saat ini. Dulu banyak orang mengenal bangsanya melalui obrolan panjang di warung kopi, di sekolah, atau halaman rumah sederhana. Hari ini kita memang terhubung sangat cepat melalui internet. Tapi kadang hubungan itu terasa dangkal dan mudah pecah oleh kemarahan kecil. Padahal manusia selalu membutuhkan ruang untuk didengar dengan tenang. Mungkin hari kebangkitan nasional penting diingat kembali agar kita belajar membangun percakapan yang hangat, sabar, dan manusiawi. Seorang bapak tua duduk di pos ronda sambil
mendengar kabar tetangganya kehilangan pekerjaan. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan. Tapi malam itu warga kampung mulai mengumpulkan bantuan seadanya. Mungkin bangsa ini bertahan bukan karena selalu memiliki pemimpin hebat, melainkan karena jutaan manusia bisa masih memilih saling menjaga ketika keadaan sulit datang perlahan. Dan mungkin kebangkitan nasional hidup di tempat-tempat kecil seperti itu. Malam turun perlahan di jalanan kota yang basah setelah hujan panjang. Lampu kendaraan memantul seperti kenangan tentang negeri yang terus berjalan meski sering terluka oleh pertengkaran dan rasa curiga. Tetapi di balik kebisingan itu masih ada manusia yang percaya pada gotong royong, persahabatan, dan harapan sederhana. Mungkin Indonesia belum benar-benar kehilangan cahaya selama masih ada orang yang memilih mencintai sesamanya tanpa kebencian. Awalnya semua terlihat biasa saja. Orang pergi bekerja sejak pagi. Anak-anak berangkat sekolah. Media sosial bergerak tanpa henti. Tetapi semakin dipikirkan ada sesuatu yang perlahan hilang dari kehidupan bersama kita. Rasa sebagai bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Dan mungkin disitulah pertanyaan penting mulai muncul. Mengapa dahulu manusia berani bergerak demi kebangkitan bersama? Sementara hari ini banyak orang justru merasa sendirian. Benedict Anderson pernah mengatakan bahwa bangsa sebenarnya adalah imagined community, sebuah komunitas yang dibayangkan bersama-sama oleh manusia yang bahkan tidak saling mengenal secara pribadi. Seorang pelajar di Papua bisa merasa dekat dengan buruh di Surabaya karena mereka percaya berada dalam cerita yang sama. Dari sekolah, surat kabar, lagu, hingga bahasa sehari-hari. Manusia perlahan membangun rasa kebersamaan itu. Dan mungkin Hari Kebangkitan Nasional penting karena bangsa selalu hidup melalui imajinasi kolektif manusianya bersama sampai hari ini. Kadang nasionalisme dipahami sebagai kemarahan kepada bangsa lain atau kebanggaan yang terlalu berlebihan. Padahal Benedict Anderson memperlihatkan sesuatu yang lebih lembut dan manusiawi. Bangsa lahir ketika manusia mulai merasa bahwa hidup mereka saling terhubung satu sama lain. Dari situlah solidaritas perlahan tumbuh. Maka kebangkitan nasional bukan tentang merasa paling kuat, tetapi tentang keberanian menjaga rasa kebersamaan di tengah dunia modern yang sering membuat manusia sibuk mengejar dirinya sendiri tanpa sempat memikirkan sesamanya. Dulu surat kabar membantu manusia membayangkan Indonesia sebagai rumah bersama. Orang-orang membaca cerita yang sama, membicarakan keresahan yang sama, lalu perlahan merasa menjadi bagian dari bangsa yang sama. Hari ini, media sosial memiliki kekuatan serupa, tapi juga membawa tantangan baru. Ia dapat mempertemukan manusia sekaligus memecah mereka melalui kemarahan dan kebisingan tanpa henti. Disitulah kita mulai memahami bahwa teknologi tidak pernah netral. Semuanya bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya untuk memperluas empati atau mempersempit kemanusiaan bersama. Bangsa besar tidak selalu runtuh karena perang atau ancaman dari luar. Kadang semuanya dimulai ketika manusia berhenti merasa terhubung satu sama lain. Ketika percakapan berubah menjadi kebencian, ketika tetangga terasa asing, padahal ya kebangkitan selalu lahir dari rasa sederhana bahwa hidup ini nggak harus dijalani sendirian. Bahwa manusia itu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan menghadapi dunia modern yang semakin cepat, bising, dan melelahkan. Dan
Mungkin nasionalisme paling manusiawi selalu dimulai dari keberanian menjaga sesama dalam kehidupan sehari-hari. Antonio Gramsci mengingatkan bahwa kuasa gak selalu hadir melalui kekerasan atau ancaman terang-terangan. Kadang ia bekerja diam-diam melalui media, budaya populer, pendidikan, bahkan cara manusia memahami kesuksesan hidupnya sendiri. Lama-lama, banyak orang menerima keadaan sebagai sesuatu yang normal dan tidak mungkin diubah. Nah, disitulah hegemoni bekerja secara perlahan, membentuk cara berpikir manusia hingga mereka lupa bahwa dunia sebenarnya dapat dipikirkan ulang bersama-sama. Dan mungkin kebangkitan nasional hari ini berarti keberanian mempertanyakan kembali hal-hal yang selama ini dianggap wajar oleh masyarakat luas. Seorang guru tetap mengajar dengan sabar di sebuah ruang kelas sederhana. Anak-anak muda membuat perpustakaan kecil dari buku bekas di sudut kampung. Mungkin hal-hal seperti ini terlihat kecil dan biasa saja. Tapi Gramsci percaya perubahan budaya memang tumbuh perlahan dari kehidupan sehari-hari. Dari manusia biasa yang menjaga pengetahuan, solidaritas, dan harapan tetap hidup di lingkungannya sendiri. Karena ketika kesadaran mulai tumbuh bersama, manusia perlahan belajar merebut kembali hak menentukan arah hidupnya secara lebih merdeka, bermartabat, dan penuh keberanian menghadapi masa depan bersama. Antonio Gramsci pernah menulis kalimat yang terasa sangat manusiawi. Pesimisme akal, optimisme kehendak. Dunia memang sering terlihat penuh ketimpangan, kebisingan, dan rasa lelah yang panjang. Tapi manusia tetap memiliki kemampuan menciptakan makna baru bersama-sama. Seperti hujan yang perlahan menyemburkan tanah kering, harapan sering bekerja diam-diam dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kebangkitan nasional selalu membutuhkan manusia yang tetap berpikir jernih tanpa kehilangan keberanian mencintai sesamanya di tengah zaman yang semakin melelahkan dan penuh ketidakpastian. Dan mungkin disitulah Benedict Anderson dan Antonio Gramsci bertemu secara diam-diam. Yang satu menjelaskan bagaimana manusia membayangkan kebersamaan bernama bangsa. Yang lain menunjukkan bagaimana kesadaran manusia itu perlahan dibentuk oleh budaya, media, dan kuasa sehari-hari. Maka Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang masa lalu atau upacara tahunan belaka. Ia adalah ajakan untuk terus menjaga solidaritas, berpikir kritis, dan merawat ruang-ruang kecil tempat harapan tetap tumbuh. Karena kebangkitan sejati sebenarnya belum pernah benar-benar selesai sampai hari ini. Di tengah dunia yang semakin cepat dan mudah membuat manusia merasa lelah, Indonesia sebenarnya masih menyimpan banyak kehangatan kecil. Tetangga yang membantu tanpa diminta, warung sederhana tempat orang bercakap hingga malam, anak muda yang mengajar sukarela di kampung terpencil. Hal-hal seperti itu sering dianggap biasa. Padahal mungkin di sanalah kebangkitan bangsa itu terus hidup perlahan. Dalam manusia yang tetap memilih peduli kepada sesamanya setiap hari. Mungkin yang paling berbahaya bukan perbedaan politik atau perkembangan teknologi modern. Tetapi ketika manusia perlahan menjadi asing bagi sesamanya sendiri. Kita hidup berdekatan, tapi kehilangan rasa saling memahami. Padahal bangsa itu nggak dibangun hanya oleh gedung tinggi atau jalan besar. Bangsa bertahan karena manusia masih mau mendengar, membantu, dan menjaga satu sama lain di tengah kehidupan yang semakin melelahkan. Pernah nggak kita sadar banyak rumah hari ini mulai kehilangan percakapan hangat? Satu keluarga duduk bersama, tetapi masing-masing sibuk menatap layar sendiri. Padahal bangsa besar selain
selalu tumbuh dari ruang kecil tempat manusia belajar mendengar dan memahami sesamanya. Dari meja makan, dari cerita sederhana orang tua kepada anak-anaknya, dan mungkin kebangkitan nasional hari ini berarti keberanian menghidupkan kembali hubungan manusia yang perlahan terasa dingin dan jauh. Tidak semua perubahan harus terlihat besar dan dramatis. Kadang kebangkitan dimulai ketika seseorang berhenti menyerah pada dirinya sendiri. Membaca lagi, belajar lagi, peduli lagi kepada orang-orang di sekitarnya. Karena bangsa yang sehat selalu tumbuh dari manusia-manusia kecil yang terus berusaha bertahan dan berkembang bersama, menumbuh kembangkan kepercayaan bersama. Dan mungkin harapan itu memang bekerja perlahan seperti matahari pagi yang muncul diam-diam setelah malam panjang yang melelahkan. Dulu penjajahan datang melalui senjata dan kekerasan terbuka. Hari ini kadang ia hadir lebih halus melalui kebencian, ketakutan, dan banjir informasi tanpa henti. Karena itu, kebangkitan modern mungkin berarti keberanian menjaga pikiran tetap jernih dan tidak mudah diadu. Tidak mudah membenci sesama. Tidak mudah kehilangan empati. Sebab kemerdekaan hari ini bukan hanya soal wilayah negara, melainkan kemampuan manusia menentukan cara berpikirnya sendiri secara sadar bersama. Di sebuah gang kecil, warga membantu tetangga yang sedang kesulitan tanpa banyak bicara. Di kota lain, anak-anak muda membuat perpustakaan sederhana dari buku bekas. Hal-hal kecil seperti ini sering luput dari perhatian. Padahal mungkin bangsa ini tetap bertahan karena jutaan manusia bisa terus menjaga kehidupan bersama dengan cara sederhana. Dan mungkin kebangkitan nasional sebenarnya hidup dalam tindakan kecil manusia yang memilih peduli kepada sesamanya setiap hari. Langit malam perlahan tenang setelah hujan panjang. Jalanan masih basah, tapi lampu-lampu kecil tetap menyala di rumah sederhana pinggir kota. Mungkin seperti itulah Indonesia sebenarnya. Tidak sempurna, kadang gaduh dan melelahkan, tapi selalu ada manusia yang diam-diam menyimpan harapan bagi sesamanya. Dan selama harapan itu tetap hidup, kebangkitan nasional nggak pernah benar-benar selesai. Ia berjalan perlahan dalam hati manusia yang masih percaya kepada kebersamaan hari-hari ini. Dan setelah semua percakapan panjang malam ini, kita mulai sadar bahwa kebangkitan nasional bukan peristiwa yang selesai pada tahun 1908. Ia adalah pekerjaan batin yang harus terus dirawat terus-menerus setiap generasi. Dalam cara kita berbicara, dalam cara kita memperlakukan sesama manusia. Karena bangsa besar itu nggak hanya dibangun oleh orang-orang hebat, tapi oleh manusia biasa yang nggak menyerah, menjaga harapan, pengetahuan, dan kemanusiaan yang tetap hidup bersama hingga hari ini. Mungkin pada akhirnya kebangkitan nasional bukan tentang menghafal sejarah atau sekedar mengulang upacara setiap tahun. Ia hidup dalam cara manusia memperlakukan sesamanya di tengah dunia yang semakin sibuk, semakin bising, dan mudah saling melupakan. Jika percakapan ini terasa dekat, mungkin karena kita semua sedang mencari rumah bersama, maka ayo terus menenun episteme baru yang penuh kemanusiaan, pengetahuan, dan rasa. Jika ingin percakapan seperti ini terus hidup, jangan lupa like, tulis keresahan dan refleksi teman-teman di kolom komentar, bagikan kepada sesama, dan subscribe As Epistemic Project. Sampai bersua kembali dalam percakapan berikutnya. Sampurasun.